warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Haryanto, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah As-Salam Kradenan Grobogan, sekaligus mahasiswa PPG Daljak SKI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang dengan NIM 25011754345. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Aliyah As-Salam Kradenan Kabupaten Grobogan pada kelas 10 dengan materi perkembangan Islam pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yubarikullahu ya Ustaz. Syukran. Amin. Udah. Pembelajaran kita mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Berikutnya saya absen terlebih dahulu. Adinda Fitri Rahayu, Alfia Husna Aulia, Anita Misdianti, Selvia Naisyara, Elsa Egis, Aliska Laila Baroka, Friska Efli, Indana Malehatul Marzuqah, Khalisatul Aulia, Muhammad Zain Kafabi, Muhammad Wahyu Agung Ramadhani, Moza Firdaus. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, saya cintai, sebelum kita lanjut pada inti pembelajaran, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Pusaka untuk memupuk rasa nasionalisme kita di tengah-tengah menurunnya semangat nasionalisme di kalangan pemuda-pemudi Indonesia. Mari sejenak kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Pusaka. Mungkin bisa berdiri semuanya. Mari bersama-sama.
Silakan duduk, terima kasih. Baik, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran, terlebih dahulu coba saya tanya, ketika ada satu komunitas tertentu, kelompok tertentu, kaum tertentu kehilangan pemimpin besarnya dalam kehidupan sehari-hari, mengatur roda kehidupan, roda organisasi, kira-kira apa yang akan dilakukan? Boleh salah satu jawab? Melakukan musyawarah atau mengambil pemimpin yang baru. Oke, terima kasih. Barangkali ada jawaban lain, saya persilakan dari siswa putra. Untuk membentuk kepemimpinan yang baru. Oke, terima kasih. Musyawarah membentuk kepengurusan atau organisasi atau pemimpin yang baru itu intinya. Yang pasti, kalau kita ingat pembelajaran yang telah lalu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu terpilih menjadi seorang khalifah melalui proses yang panjang, yakni peristiwa di Bani Thaqifah. Kita tahu setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW intaqala ila rafiqil a'la atau wafat atau sedo, kepemimpinan dalam Islam itu sempat goyah dalam arti sahabat bingung kira-kira siapa yang akan mengganti posisi beliau, baik dari sisi religius, keagamaan, maupun politik, maupun sosial di masyarakat. Masyarakat bingung. Di Madinah ada dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj, itu bermusyawarah sepakat bahwa yang paling berhak mengganti posisi Nabi, terutama dalam hal kepemimpinan, yakni dari kalangan Ansor. Sementara dari kalangan Muhajirin ada sahabat-sahabat terkemuka seperti Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat yang lain itu belum ikut. Akhirnya mendengar itu setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat beberapa masih bingung. Kaum dari kalangan Muhajirin ikut rapat di Thaqifah tadi yang saya sebut semacam balai perkumpulan. Akhirnya ada yang usul, Sayyidina Umar mengatakan yang intinya, Abu Bakar, engkau adalah orang yang dipasrahi untuk mengganti Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Kalau urusan agama Nabi Muhammad sudah menyerahkan kepada engkau, maka kami untuk urusan dunia kami akan memasrahkannya kepada engkau pula. Akhirnya jawaban dari Umar bin Khattab disepakati oleh kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin. Akhirnya beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi khalifah atau pemimpin sebagai pengganti baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari nanti, yaitu terkait masa kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar atau perkembangan Islam pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita diharapkan, yakni satu, siswa diharapkan menjelaskan kondisi sosial politik pasca wafatnya baginda Nabi. Kedua, nanti siswa dapat mengidentifikasi sebab perang Riddah. Perang Riddah itu kita ambil bahasa yang mudah, perang melawan kemurtatan. Banyak orang dari kalangan sahabat baik Ansor maupun Muhajirin selepas baginda Nabi Muhammad sedo wafat, itu banyak yang kembali ke agama nenek moyang mereka, agama jahiliyah, yakni agama kafir itu. Terus kemudian diharapkan anak-anak sekalian, kita harapkan mampu menerangkan proses dan alasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempunyai ide mengumpulkan ayat-ayat Al-Quranul Karim menjadi satu mushaf yang kita tahu sebelumnya hanya tertulis di pelepah korma, di daun-daun, di tulang belulang, di dinding-dinding gua dan seterusnya. Nanti kita harap kalian semua mampu mengidentifikasi sebab-sebab Sayyidina Abu Bakar punya inisiatif menjadi inisiator pertama pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Yang berikutnya kita harapkan nanti anak-anak sekalian mampu menyimpulkan nilai-nilai teladan seperti kejujuran, keadilan, kepedulian dan seterusnya yang ditunjukkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan yang nanti terakhir kita harap kalian mampu bekerja kelompok dalam rangka menganalisa beberapa kebijakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terkait pelaksanaan beliau, tugas beliau sebagai seorang khalifah.
Oke, sekarang kita masuk saksikan bersama video terkait Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang coba kita lihat video sejarah Khalifah Abu Bakar Siddiq bersama-sama. Coba kita saksikan, perhatikan nilai-nilai perjuangan, makna-makna yang terkandung. Coba kita resapi bersama-sama. Assalamualaikum sahabat, ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini, yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak adanya Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dibimbing oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan dua negara, artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan umat. Akhirnya, Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan tepat, sebab setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Khalifatur Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut khalifah. Namun, khalifah bukanlah nabi baru. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Oke, dari video yang kita saksikan bersama-sama tadi, saya yakin kalian sudah mempunyai bayangan, gambaran, dan catatan-catatan penting terkait apa yang terjadi pada zaman itu, apa yang terjadi dengan kaum Ansor dan Muhajirin selepas ditinggal wafat baginda Nabi Muhammad. Tapi nanti bisa dituangkan di LKPD sebelum saya bagi nanti. Terlebih dahulu coba saya akan perkuat atau mereview video tadi dengan beberapa gambaran di PowerPoint berikut ini. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah. Jadi secara usia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq hampir sama dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun As-Siddiq, seperti yang sejarah kita ketahui, As-Siddiq itu adalah gelar di mana beliau menjadi orang yang paling pertama kali mempercayai kejadian Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Tadi sempat saya singgung di awal, selepas baginda Nabi Muhammad wafat, terjadi kekosongan kepemimpinan baik dari sisi spiritual, politik, ekonomi maupun pemimpin sosial, hingga akhirnya sedikit terjadi kegoncangan di kalangan sahabat tentang siapakah yang paling berhak menjadi pengganti baginda Nabi. Nah, ini beberapa fase sahabat mengalami kegoncangan. Tadi hampir sama seperti yang saya sampaikan. Nah, ini ada beberapa masalah kontekstual yang nanti perlu kalian sikapi, perlu kalian gali terkait sebab, kemudian strategi Sayyidina Abu Bakar menghadapi masalah atau konflik. Di antaranya tadi soal terjadinya pemurtatan atau istilahnya riddah, banyak kalangan sahabat yang kembali masuk agama jahiliyah karena dianggap selepas baginda Nabi wafat otomatis selesai pula.
Yang kedua, yakni kelompok ideologis atau kelompok politis ekonomis menolak zakat. Ini yang dianggap Sayyidina Abu Bakar menjadi kelompok yang nanti menjadi sebab tidak stabilnya satu negara. Karena zakat pada waktu itu dianggap sebagai penstabil ekonomi, terutama bagi masyarakat kelas bawah. Kemudian ada lagi kelompok oportunis murtad murni yang seperti tadi yang saya sampaikan, mereka kembali ke tradisi jahiliyah setelah figur sentral yang dibagi Nabi Muhammad yang takola ila rafiqil a'la wafat. Ini di antara strategi, nanti kalian gali di buku, bisa dari artikel atau dari video yang telah kita saksikan bersama-sama tadi. Saya yakin sekali lagi kita sudah punya catatan, kalian nanti bisa ditulis di LKPD yang akan saya bagikan. Oke, cukup. Berikutnya akan saya bagi kelompok. Saya bagi kelompok sesuai kesepakatan kemarin, yakni 3 orang atau 4 orang. Nanti kelompok pertama bahas soal perang Riddah. Kelompok yang kedua membahas tentang kodifikasi Al-Quran atau proses pengumpulan Al-Quran menjadi dalam satu mushaf. Kelompok ketiga yakni membahas masalah perang Yamamah. Dan kelompok keempat yakni membahas masalah strategi Abu Bakar As-Siddiq terhadap pasukan-pasukan yang membangkang dan seterusnya. Oke, bisa dimulai diskusi. Saya bagi dulu LKP ini. Oke, silakan diskusi sesuai kelompok masing-masing. Diskusi kelompok saya kira cukup. Sekarang waktunya maju presentasi dari masing-masing kelompok sesuai yang kita sepakati tadi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 maju mempresentasikan hasil temuan, hasil diskusi dan hasil membuka sumber-sumber rujukan yang ada di ruangan ini. Silakan, mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Perwakilan atau semuanya maju, silakan. Monggo, semua maju boleh, silakan. Mempresentasikan hasil diskusi, temuannya, catatannya, silakan disampaikan. Baik dari video, baik dari artikel ataupun sumber-sumber lain, dipersilakan. Monggo. Ya. Suaranya ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perang hijrah atau perang melawan kemurtadan. Menurut kelompok kami, perang hijrah atau perang melawan kemurtadan adalah rangkaian kampanye militer untuk menuntaskan kelompok-kelompok yang menyimpang setelah berhentinya Rasulullah. Abu Bakar mengambil tindakan tegas karena stabilitas Madinah terancam. Fokus utamanya adalah menumpas Nabi palsu, yaitu menghadapi tokoh-tokoh seperti Musailamah al-Kadzdzab, Bani Aswad al-Ansi, dan Tulaihah bin Umayyah, dan menjaga kesatuan, memastikan bahwa seluruh wilayah Jazirah Arab tetap berada di bawah naungan Daulah Islam dan tidak kembali ke Mesir sebelumnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih aplaus bersama-sama. Baik, luar biasa sekali, bagus sekali semuanya. Oke, kita langsung sebelum kita refleksi, kita presentasikan dulu temuan hasil diskusi dari kelompok 2. Dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kebijakan terhadap penolakan zakat. Menurut kami penolakan zakat adalah beberapa kabilah beranggapan bahwa kebijakan zakat hanya berlaku saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Abu Bakar menolak kompromi dengan hal ini dengan alasan integritas sebuah Islam. Beliau menganggap memisah antara sholat dan zakat sebagai bentuk kekafiran atau pembangkangan. Ketegasan hukum, beliau mengeluarkan pernyataan terkenal, demi Allah, jika mereka menolak membayar seekor anak kambing yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung kita masuk ke kelompok berikutnya, kelompok 3, mempresentasikan hasil diskusi dan hasil temuannya dari berbagai sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang objektifikasi atau pembunuhan. Setelah yang kami diskusikan tadi, latar belakang dari kodifikasi atau pembunuhan Al-Quran adalah Tujuan melakukan komunikasi kepada orang yang bagian dari orang beda. Atas nama Umar bin Khattab menceritakan Zaid, tetapi untuk menggunakan naskah-naskah Al-Quran yang tertulis di belakang Quran, yaitu dan Quran serta mencocokannya dengan hafalan para sahabat. hasilnya terwujudlah satu naskah induk atau mushaf yang kemudian disimpan oleh Abu Bakar, lalu berlari ke Umar, dan kemudian Hafsah binti Umar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Sekarang kelompok terakhir, siswa putra mempresentasikan hasil diskusi dan temuannya dari berbagai sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil yang kita simpulkan juga. Jangan militer dari sekarang hasil meskipun sibuk dengan urusan semester, Abu Bakar tetap memikirkan pertahanan luar negeri. Misi Utsman bin Zaid tetap memberangkatkan pasukan Usama ke perbatasan Romawi sesuai wasiat Nabi. Meskipun kondisi Madinah sedang genting perluasan wilayah, memulai ekspansi ke wilayah Irak, kekuasaan yang di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dan wilayah Syam, kekuasaan Romawi atau Bizantium. Organisasi militer membagi pasukan ke dalam beberapa brigade
dengan panglima tangguh untuk menjaga keamanan di berbagai titik strategi Jazirah Arab. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tadi diskusi kelompok berjalan sangat baik, presentasinya baik. Meskipun beberapa ada yang masih kelihatan grogi, tidak apa-apa. Latihan mental, latihan public speaking itu bagian dari proses pendidikan. Tadi yang pasti semuanya sangat bagus sekali. Sebelum kita masuk pada tahap evaluasi terakhir, sebelum kelas ini berakhir, coba kita ice breathing sebentar. Nanti ikuti apa dari saya, tepuk happy. Ya, tepuk happy. Kalau saya gini nanti tirukan, jika saya kasih contoh terlebih dahulu. Ha! 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 Kita begitu untuk merefresh pikiran kita. Setelah tadi beberapa saat kita memikir tajam, mencoba menganalisa berbagai banyak masalah, tentunya kita butuh fresh. Coba saya kode. Oke. Kita ikuti bareng 1, 2, 3. Saya terlebih dulu satu kali, ikuti satu kali. Tepuk tangan. Sebagai akhir dari pembelajaran kali ini, saya coba mengevaluasi. Tadi ada beberapa hal, mungkin ada beberapa kekurangan, tidak masalah. Yang pasti bagus sekali. Tadi terkait perang riddah maupun kebijakan terhadap penolakan zakat, semua itu dilakukan oleh baginda Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam rangka menjaga keberlangsungan eksistensi syariat agama. Kita bisa membayangkan kalau Sayyidina Abu Bakar tidak mengambil langkah tegas memerangi para penolak zakat, hingga itu nanti akhirnya dianggap sebagai sebuah hal yang normal, mungkin zakat pada masa-masa ini tidak berlaku lagi. Mungkin zakat tidak lagi diwajibkan, mungkin saja itu. Jadi langkah strategis dari Sayyidina Abu Bakar itu menjadi sumber keberlangsungan syariat sampai saat ini, menjadi salah satu. Makanya beliau menjadi orang nomor 1 min hadhil ummah, menjadi orang mulia nomor 1 dari umat baginda Nabi Muhammad. Yang paling utama dan yang paling mulia tetap Nabi Muhammad, tapi untuk umat Nabi Muhammad min hadhil ummah, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita bisa membayangkan pula konteks masa zaman itu, kalau Al-Quran tidak dibukukan dalam satu mushaf, kalau beliau tidak menjadi inisiator pertama pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, Quran hanya bersifat hafalan, tidak berupa teks yang dikumpulkan dalam satu kitab tertentu, katakanlah para hafidhul Quran, para hufad, itu sudah wafat. Quran hanya tinggal nama, tidak bisa lagi dibaca, tidak bisa lagi nilai-nilainya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar, punya inisiatif mengumpulkan Al-Quran menjadi dalam satu mushaf, itu prestasi luar biasa. Meskipun belum selesai 100%, beliau wafat. Kemudian diteruskan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Terakhir puncaknya kodifikasi Al-Quran, pengumpulan Al-Quran, puncaknya pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan, yang kemudian kita kenal ada istilah Quran Rotem Utsmani, menjadi standar internasional sampai hari ini. Sekali lagi, Quran pada puncaknya terkumpul pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Qurannya terkenal menjadi Rotem Utsmani, menjadi standar penulisan Al-Quran, bacaan Quran hingga hari ini. Kemudian tadi ada beberapa lagi ekspansi wilayah, itu juga menjadi peran penting beliau Sayyidina Abu Bakar terhadap perluasan wilayah Islam. Sekali lagi terima kasih, tepuk tangan untuk kelas kita hari ini. Untuk materi yang akan datang, insya Allah kita akan membahas terkait
perkembangan Islam pada masa Khalifah Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sekali lagi terima kasih untuk pertemuan hari ini, luar biasa sekali. Semoga materinya bermanfaat, kalian bisa menerapkan materi-materi yang kita gali pada hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa poin penting yang kembali ingin saya sampaikan. Kalau kalian ada masalah, musyawarah. Kalian kehilangan seseorang yang menjadi pemimpin, musyawarah. Seperti apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Musyawarah berarti meninggalkan ego diri, menerima saran, masukan dari orang lain, terutama keluarga, sahabat, orang-orang terkasih di sekitar kita. Kalau kita ada sesuatu hal yang penting, administrasikan, bukukan, kumpulkan menjadi sebuah buku, menjadi sebuah dokumen. Itu pelajaran penting buat kita, bahwa hal-hal penting harus kita kumpulkan, kita dokumentasikan, jangan sampai hilang, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar. Quran sangat penting, akhirnya muncul ide dikumpulkan dalam satu hal. Katakanlah nanti kalian punya momen-momen spesial, dokumentasikan itu. Mungkin di kelak kemudian hari bisa menjadi pengingat, bisa menjadi pelajaran di kemudian hari jika ada sesuatu hal yang perlu diingat lagi. Saya kira itu guys, sekali lagi terima kasih, luar biasa. Kita tutup kelas pada kesempatan kali ini dengan bacaan surah Al-Asr bersama-sama, kembali dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pembelajaran kita tutup, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, cukup sekian. See you next time. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.